Oke, halo teman-teman semua, selamat malam buat yang udah join di live malam ini dan buat teman-teman yang nonton di replay atau siaran ulang di YouTube-nya United for All juga. Sebelum kita mulai, aku mau perkenalin dulu anggota dari United for All ini. Ada aku, Laina, ada Kang Idris, ada Kang Sehan, sama Kang Fatan. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang United for All juga bisa akses di website kita. Bisa dibuka nggak ya kalau misalnya di komen? Coba. Oh, bisa. Kalau enggak, oh bisa. Ya paling disematkan dulu di komentar ya. Boleh. Nah, gini. Bisa di screenshot atau disalin aja linknya, bisa diakses website kita, ada info-info tentang Unity for All, tentang informasi-informasi edukasi juga tentang bullying sama cyberbullying. Nah, buat malam ini kita diskusi dan ngobrol ringan aja ya seputar bullying dan cyberbullying juga. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau mungkin mau cerita-cerita juga boleh di komen atau di kolom pertanyaan ya, boleh dikirim aja. Nah, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaannya, mungkin dari akang-akang nih, gimana sih tanggapannya tentang bullying dan juga cyberbullying yang masih marak banget terjadi gitu di sekolah-sekolah di Indonesia, entah itu sekolah negeri, sekolah swasta, atau sekolah-sekolah yang sudah ternama atau populer gitu. Gimana nih tanggapan dari akang-akang? Dari Kang dulu. Dari Kang Sehan mungkin pertama. Lagi loading kayaknya ya. Nge-lag itu. Kang Idris atau Kang Fatan mungkin boleh duluan. Sok Dris, pancing atau dipancing? Oh, mungkin gini ya, izin pendapat gitu ya. Apa sih gitu ya yang menjadi faktor utama dalam bullying itu sampai bisa terjadi kegaduhan yang sangat spektakuler gitu ya, meskipun itu susah kayak terup di media. Nah, jadi yang paling pertama itu yang menjadi sasaran dibully itu apa sih gitu ta? Yang menjadi pertanyaannya gitu. Sasaran dalam artian apa nih Ya, maksudnya? jadi si orang yang ngebully ini sasarannya apa gitu? Yang paling pertama dicari apa gitu? Dari pelaku ya, kenapa dia bisa melakukan bullying tuh atas dasar apa sih gitu ya? Ya. Kebanyakan yang udah terjadi sih ya, kalau dari aku, setahu aku tuh karena orang-orang yang ngebully ini tuh ngerasa lebih tinggi gitu, ngerasa lebih jago, ngerasa lebih punya kuasa gitu. Jadi dia merendahkan yang menurut dia itu lebih di bawah dia gitu levelnya. Gitu sih yang paling sering ditemukan tuh yang kayak gitu sih biasanya. Ya buat tambahan juga kali ya. Menurut aku sendiri, bullying itu terjadi mungkin karena dia itu pelakunya ini termasuk korban juga gitu loh. Jadi dia ngelakuin balas dendam ke orang lain gitu. Mungkin ya menurut aku juga Iya, gitu. Mungkin bener ya, bisa. Netan bisa tambahin. Ini ngelek. Oke. Terus ada kayak penasaran aja gitu ya. Nah, kan sekarang ini di era digital ini kan sudah berkembang gitu ya. Nah, apakah
bisa terjadi atau mungkin sudah terjadi bullying di media itu lebih parahnya seperti apa gitu? Apakah menjadi orang itu lebih down ataupun kayak gimana? Ya, karena udah zamannya sosmed, ya apa-apa serba cepet, apa-apa pakai teknologi, apalagi sosial media tuh dari anak kecil aja tuh udah pada mulai kenal gitu ya sama sosial media. Dan itu benar bahwa udah banyak juga terjadi bullying atau kalau misalkan di media sosial itu disebutnya cyberbullying gitu yang terjadi di sosial media, di internet kayak gitu. Untuk dampaknya atau apakah lebih parah atau enggak sebenarnya tergantung lagi bentuknya seperti apa gitu. Tapi bisa dibilang ya cukup parah juga karena kebanyakan cyberbullying gitu ya yang terjadi di sosial media tuh dilakukan oleh anonim gitu loh. Kayak misalnya kita nih orang biasa aja kan kita tuh. Tiba-tiba ada yang nge-DM misalnya terus maki-maki, ngejelek-jelekin, tapi itu nggak tahu siapa gitu. Jadi lebih parahnya karena kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang yang merendahkan kita, gangguin kita gitu. Kalau kita nggak tahu dia siapa, jadi nggak tahu identitasnya gitu. Pasti dampaknya juga bisa, ya sama juga sih ke psikologisnya, bisa jadi panik, bisa jadi tertekan gitu, karena nggak tahu juga itu kan siapa, kok tiba-tiba kita direndahkan. Ya, baik. Kalau dari yang lain gimana nih tentang cyberbullying? Jadi pertanyaannya apa? Jadi intinya gini kan, di era digital ini kan udah makin berkembang nih. Apakah bullying ini terjadi? Pasti. Cuman yang jadi pertanyaannya itu apakah lebih parah sampai si orang ini menjadi down atau gimana? Nah, tanggapannya kayak gimana gitu? Bebannya parah gitu Atau atau kayak gimana gitu? oh, justru ya menurut aku cyberbullying ini termasuk bisa dibilang lebih parah daripada bullying yang emang secara fisik. Jadi kita tuh benar-benar menyerang mental korbannya gitu loh. Jadi kayak karena kan fisik itu wajar ya, fisik itu bakal bisa berubah. Jadi kalau mental itu bakal susah diperbaiki gitu. Jadi kayak mental itu bakal lebih lebih berasa. Misal kayak mentalnya kena jadi kayak mental down atau semacamnya, jadi lebih lebih berasa aja gitu. Eh, ya paling apa lagi ya. Karena dari mental juga bisa nimbulin trauma juga gitu nggak Nah, sih, jadi berkelanjutan juga. karena dari mungkin yang bisa diambil contohnya yang kemarin ya, yang ada berita yang Itaewon itu loh. Oh, iya. Ya, di Anak Korea itu yang kecil. emang bukan anak kecil, jadi dia itu salah satu korban yang masih selamat dibandingkan teman-temannya. Terus dia kena cyberbullying sama kinet di sana, di netizen di sana itu kayak akhirnya dia depresi ngikut bunuh diri juga sama, jadi ngikut teman-temannya gitu. Nah itu kan termasuk cyberbullying, termasuk parah ya. Iya, sampai ngelakuin bunuh diri gitu. Nah, kan tadi udah disebut ya apa ya kayak cyberbullying di media gitu. Nah, untuk mendukung dukungan psikologisnya itu untuk memperkuatnya orang yang telah dapat membuli itu apa sih? Bagaimana sih gitu? Apakah ada cara-caranya atau gimana? Kayak memberi masukan atau gimana, semangat atau kayak gimana? Buat korban bullying Ya. ya berarti. Yang pasti sih support dulu ya, kayak kita tuh ada dulu
nih buat mereka gitu. Kayak mereka, entah mereka mau cerita saat itu juga atau mungkin nunggu siap dulu untuk cerita. Yang penting tuh kita pastikan ke para korban kalau kita tuh ada untuk mereka gitu. Jadi entah mereka butuh apapun itu, ingatkan ke mereka bahwa ada kita, kita support mereka, kita akan bela mereka gitu. Itu sih kayaknya yang paling penting, support dari orang-orang terdekat apalagi gitu. Dari yang lain apakah ada tanggapan atau gimana? So, Chan. Atau ada yang mau bertanya yang berada di live ini ya, yang menonton silahkan bertanya. Oke, lanjut aja ya. Mungkin saya juga ingin bertanya juga kayak apakah penegak hukum di semua negara ataupun ya contohnya di Indonesia gitu ya, apakah penegakan hukumnya ini jelas terhadap bullying ini? Atau gimana gitu? Kalau tentang hukum atau undang-undangnya mungkin dari Kang Idris lebih mengetahui itu ya. Boleh dijelasin tentang undang-undangnya, hukum-hukum tentang bullying ini gitu. Izin jawab dong, Boleh, bantu sedikit. boleh. Oh. Boleh. Ini kalau suaranya putus-putus bilang ya. Ini setahu saya tuh kalau ada hukum yang atur tentang bullying gitu, terdapat di pasal 76C pada Undang-Undang 35 tahun 2024. Nah, di sini disebutkan larangan melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun verbal. Melanggar pasal ini bisa dijerat dengan pasal 80 UU Undang-Undang 35 tahun 2014. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Itu sih yang saya baca. Ada lagi mungkin dari yang lain? Gitu. Mungkin dari Sechan mungkin mau ceritakan tentang bullying atau gimana? Oke, mungkin ada tambahannya di pasal di pasal KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 310 mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, yaitu kayak suatu penghinaan itu sudah termasuk bullying-nya. Di mana di pasal ini dicantumkan barang siapa yang melakukan pencemaran nama baik atau kekerasan fisik dapat dikategorikan terhadap hukum pidana, di mana pasal ini menjatuhkan hukuman yaitu paling sedikit yaitu hukuman 9 bulan penjara atau denda. Nih paling aku pengen nanya nih, biasanya kenapa sih orang-orang ya
Sudah hilang. Suaranya nggak ada nih, Kang Sehan. Suaranya hilang. Bisa orang itu bisa dibully itu kenapa? Gimana Pak Sehan pertanyaannya? Boleh diulang? Ya, tadi kepotong. Kurang jelas ya. Gini, kebanyakan atau rata-rata gara-gara apa sih si korban bullying itu terkena bullying gitu? Tadi udah dibahas juga ya sedikit di awal. Alasan kenapa orang tuh bisa sampai ngebully gitu ya. Jelas gak ini suaranya? Iya, tadi udah dibahas di awal, kayak antara itu bisa jadi uh, pelakunya merasa lebih hebat, merasa lebih jago dan punya kuasa daripada yang dibulinya, atau bisa juga karena pelaku ini dulunya korban juga gitu. Karena banyak juga kayak ada kasus nih yang baru di tahun 2024 ini yang aku bahas juga kebetulan di podcast kemarin tentang kayak tradisi gitu, tradisi geng yang ada di sekolah, di mana tuh untuk masuk ke gengnya tuh harus apa ya, harus ada seleksi, tapi seleksinya tuh justru jadi kayak pembulian karena ada kekerasannya juga, kayak gitu-gitu. Itu kan si orang yang ngebulinya itu kan pasti dulunya juga dibully sama anggota geng sebelumnya gitu kan. Jadi ya benar juga kalau bisa dibilang salah satu alasan orang ngebully itu karena dia pernah jadi korban bully juga gitu. Tapi ya seharusnya kalau misalnya dia pernah gitu merasakan yang namanya dibully gitu ya, nggak enaknya dibully, harusnya sih jangan sampai nurunin gitu, jangan sampai melakukan itu juga ke orang lain gitu sih. Oke. Tapi dari kita belum pernah jadi korban bullying kan? Belum atuh. Belum ya? Alhamdulillah ya, jangan sampai, jangan Nah, belum, tapi bisa. jangan. benar, benar. Tapi kepo juga deh, kan zaman kita kecil tuh sering banget ya nyebut atau manggil temen itu pakai nama orang tua gitu kan. Nah, Aduh. menurut kalian tuh itu masuk ke bullying juga atau enggak sih? Kalau menurut saya itu kalau gimana tipe orangnya. Kalau misalkan orangnya suka bercanda, mungkin dia dibawa bercanda juga. Namun kalau misalkan dia menganggap serius kayak orang-orang yang tertentu, mungkin ya itu bisa dimasukkan ke kategori bullying atau sampai memaki-maki nama orang tua kayak gitu. Dari Ada yang mau bertanya ya? Kang Sehan gimana? Kalau dari saya sih yang tadi saya sampaikan itu kan masuk, kalau menurut hukum di Indonesia itu termasuk bullying karena manggil nama teman pakai nama orang tua tuh termasuk ke bullying ya. Jadi bullying verbal ini merupakan salah satu bentuk perundungan pada zaman sekarang juga gitu. Contohnya kayak penghinaan, fitnah, dan ancaman kekerasan juga. Selain manggil nama orang tua juga kan termasuk ke penghinaan ya. Berarti itu masuk ke dalam bullying verbal. Gitu paling dari saya. Ini ada yang bertanya nih, ada netizen
mau tanya kalau semisalnya kita tinggal di kabupaten termasuk bullying enggak nih? Gimana nih tanggapannya nih para ini? Kalau tinggal di kabupaten itu termasuk hak seluruh warga ya, boleh tinggal di mana aja termasuk di kabupaten. Jadi tidak termasuk bullying ya, kecuali ada yang menghina karena tinggal di kabupaten. Nah, itu Gimana, baru gimana? termasuk bullying. Karena yang tadi jelasin gitu, karena pelaku merasa superior, merasa tinggal di Bandung, di kota Nah. Bandung. Jadi ada underestimate ke orang-orang kabupaten. Nah, saya mau bertanya gini nih, ada nggak sih solusi yang paling apa ya ampuh gitu agar si korban ini agar si pelaku ini tidak melakukan kembali gitu terhadap tindakan bullying ini? Berarti hukuman yang paling bikin jerak gitu ya, biar pelakunya nggak ngulangin hal yang sama. Kalau hukuman sih tergantung orangnya ya. Kadang ada orang yang bebal gitu, udah dikasih hukuman kayak gimana pun dia bakal tetap ngulangin lagi gitu. Ya paling sih yang paling bakal berpengaruh tuh sanksi sosial sih. Jadi ya dikasih tahu aja ini loh orang yang pernah ngebully gitu. Jadi ya tapi kita jangan sampai mempermalukan pelaku sampai jatuhnya jadi kita ngebully balik si pelaku, ya jangan. Cuma ya dikasih paham lah gitu, dikasih sanksi sosial kalau dia ini pelaku gitu. Jadi ketika dia mau ngebully lagi tuh dia pasti akan ada perasaan malu dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa membuat dia jerak juga gitu. Oke, baik. Ini ada yang nanya nih, kalau misalkan manggil temen pakai nama ortu tapi temen saya nyanyi B aja, itu teh harus gimana atau kumaha? Ini pertanyaannya ini ke Rido. Kayaknya kalau menurut aku sih definisi dari bully itu sendiri ya kalau yang kayak misalkan kita konteksnya kan bercanda ya ke teman gitu. Banyak juga kan yang manggil temennya selain pakai nama ortu juga pakai nama-nama yang apa ya, kayak plesetan yang kayak gitu-gitu kan. Nah, selama orangnya itu terima dan ya udah nggak apa-apa, panggil aja aku kayak gini gitu. Itu ya nggak termasuk bullying karena itu emang dia nerima dan dia pengen dipanggil kayak gitu. Tapi kalau orangnya udah sampai nggak nyaman, apalagi merasa terhina, ya itu bisa masuk ke ranah bullying. Gimana Shauki? Apakah ada tambahan? Shauki? Menurut aku sih paling kalau masalah manggil nama orang tua ya, walaupun emang misalkan temennya B aja, tapi alangkah baiknya itu ya jangan manggil seperti itu gitu. Jadi walaupun emang temennya terlihat B aja kan bukan berarti dia nerima gitu loh. Pasti kayak dalam hatinya tuh kayak kayak menggerutu gitu. Jadi nggak bisa dibilang B aja juga gitu loh. Paling gitu sih. Alangkah baiknya gitu. Alangkah baiknya nggak usah bilang teman pakai nama bapaknya. Karena kan nama juga doa ya, jangan jadi bahan Iya. ejekan. Ini ada yang bertanya nih, kita kalau dibully bisa ngebalas pakai kekerasan nggak katanya nih? Gimana nih tanggapannya nih? Asal ini mah nih, kayaknya punya dendam ini mah. Jangan dong. Harusnya jangan ya. Kalau gitu jadinya kita jadi kayak mereka
dong, sama aja kita sama si pembulinya. Tapi kalau misalnya kita dibulinya itu dalam bentuk fisik kekerasan gitu, kita ya apa sih namanya, bukan menyerang ya, defense apa sih namanya, jaga apa sih, pertahanan diri gitu loh. Jadi jangan yang balik mukul, tapi kita nahan diri supaya kita nggak kena serangan itu terus-terusan gitu. Nah, kalau udah ya kita laporin gitu kan, bentuk dari misalkan gara-gara kita digebukin misalnya, ya kita kasih tahu ini saya digebukin nih, tandanya ini. Kalau nggak ada tandanya juga ya nggak apa-apa, aduin aja gitu. Karena ya kita punya hak dong untuk mengadukan kekerasan, tapi jangan dibalas dengan kekerasan juga ya. Apa ada yang mau didiskusikan kembali atau ada yang mau bertanya, silahkan ya kepada followers ini terbaik. Oh ini nih, kalau di lingkungan kampus menurut kalian banyak gak sih gitu yang menjadi korban bullying itu? Gimana deh tadi deh? Ini di lingkungan kampus yang menjadi sasaran atau menjadi korban bullying ini banyak gak gitu, ataupun terekspos atau tidak gitu? Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih paling kalau misalkan ya yang terekspos atau enggak, yang pastinya contohnya banyak sih ya yang emang di lingkungan kampus misalnya gitu, kayak ada beberapa waktu lalu gitu, saya juga lupa di kampus mana. Jadi dia itu sendiri, perempuan, dibully sama kelompok laki-laki gitu di lift. Jadi kayak dia mau mau mencet tombol tapi malah pintu liftnya itu dibuka lagi gitu, ditutup dibuka lagi. Itu kan termasuk ya menurut korban kan pasti itu termasuk bullying ya. Tapi kalau menurut dari pelakunya sendiri itu hanya candaan gitu. Jadi kan ya gitu, tapi pasti ada sih ya di lingkungan kampus juga pasti ada. Pasti ada bullying, mau itu yang terekspos atau enggak ya. Mungkin kalau yang emang enggak terekspos ya itu korbannya yang merasa B aja gitu loh, jadi bukan merasa itu dia dibully gitu loh, paling gitu sih. Oke, baik. Nah, kan pasti ada aja nih ya. Yang pertama Sogi udah pernah melihat nih. Nah, apakah si korban ini bisa kita rangkul atau tidak nih? Kalau misalkan bisa dirangkul nih, bagaimana nih untuk memberi semangatnya atau masukannya, atau apa dengan sesi konseling ataupun sesi gimana gitu, atau gimana gitu? Paling ya yang pasti pakai sesi konseling lah ya. Misalkan kayak eh, permasalahannya apa atau gimana, terus kayak kita memberi dia semangat, memberi dia dukungan, memberi dia dukungan penuh gitu loh. Jadi kayak jangan jangan apa ya, jangan sampai terlalu kepikiran gitu, sampai depresi lah atau gimana. Jadi ya kita bantu dia melewati masa-masa sulitnya gitu loh, masa-masa dia depresi lah atau gimana gitu. Kita bantu dia sampai dia keluar dari masanya itu gitu. Paling gitu sih. Sama paling nambahin juga, kita juga harus bisa memastikan korban bahwa korban tuh punya tempat yang aman gitu untuk dia. Karena biasanya kan korban pasti merasa kalau setelah dibully gitu ya, pasti kan ngerasa udah nggak ada ruang yang aman lagi bagi dia, misalnya di sekolah gitu. Pasti mau ke sekolah pun bakal ngerasa nggak nyaman gitu kan, karena pernah dibully sama teman-temannya kayak gitu.
Nah, itu kita juga kalau bisa harus pastikan mereka tuh punya ruang dan tempat yang aman gitu untuk mereka kembali beraktivitas kayak biasa lagi gitu. Terus kalau misalnya konseling pun, misalnya kita mau konseling ke korban dan pelaku, nah itu sih kalau bisa jangan disatuin gitu. Kayak ya udah kita satu-satu ambil sudut pandang dari masing-masing supaya bisa nyelesain masalahnya juga dengan baik. Oke, kalau gini ya, semisalkan kayak kemarin kan di sekolah mana gitu ya, saya pernah melihat berita di mana di alur beritanya itu ada seorang siswa yang sedang sisi konseling gitu ya dengan guru BK-nya ya, di mana si siswanya ini malah menjadi murung setelah sesi konseling bersama guru BK-nya. Nah, setelah digali, ternyata si guru BK-nya ini menanggapi bahwa si anak ini memiliki kekurangan gitu. Nah, jadi si guru BK-nya ini kayak eh apa ya, menyepelekan gitu si permasalahan si anak ini, sehingga dia memberikan atau mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Nah, menurut kalian gitu ya, tanggapannya harus kayak gimana gitu? Apakah ke si apa namanya, gurunya, si guru BK ataupun si anaknya dulu? Nah, yang harus ditolongin pertama itu yang mananya dulu gitu? Oke, Bang. Kalau untuk yang pertama siapa, sebenarnya dua-duanya juga perlu nggak sih? Kalau pertanyaannya pertolongan, pasti yang butuh pertolongan anaknya gitu ya. Karena memang banyak juga kasus yang eh, misalnya anaknya itu mengadukan tentang masalah dia atau bahkan mengadukan tentang dia kena bully sama pihak sekolah, apalagi guru-gurunya gitu suka disepelekan gitu. Ah, itu mah cuma bercanda gitu-gitu. Ya, dia pasti jadi lebih murung. Kalau pertanyaannya siapa yang harus pertama kali ditolong, kayaknya mungkin lebih ke anak muridnya ya. Karena dengan dia datang ke guru BK-nya pun itu sebenarnya dia butuh pertolongan kan. Tapi malah sama guru BK-nya nggak ditanggapi dengan baik, nggak ditolong secepatnya gitu. Kalau ke guru BK-nya mungkin ya lebih dikasih apa ya, peringatan lah gitu. Kayak sebagai guru BK harusnya seperti apa sih gitu-gitu. Gitu sih paling. Tapi menurut saya gitu ya, eh nah ini untuk si hukumannya si guru ini kan telah melanggar kode etik sebagai konselor gitu ya, atau guru BK. Mungkin ada beberapa apa ya, kayak pemahaman gitu terhadap si gurunya ini, kayak memberikan teguran yang emang harus serius gitu ya. Kayak semisalkan dia diberi skors jangan dulu masuk ataupun pengurangan apa gitu. Nah, mungkin harus memberikan pemahaman juga terhadap konselornya, juga harus memberikan apa ya, kayak ilmu lagi gitu, ilmu tentang kesabaran ataupun menerima orang lain gitu. Namun ya mungkin orang itu berbeda-beda, namun yang paling utamanya juga gurunya ini harus benar-benar paham gitu tentang masalah orang lain juga. Mungkin dari para penonton ada yang mau bertanya tentang bullying atau gimana, diperbolehkan ya, ataupun pernah menjadi korban atau gimana gitu ya. Boleh diceritakan hari ini atau di lab ini ya. Ini
nih teman-teman, ada yang nanya nih, katanya gini, ketika kita jadi korban, biasanya ke depannya kita itu ada kemungkinan jadi pelaku. Nah, supaya terhindar dari pelaku sebagai pembuli, antisipasi apa yang harus dilakukan? Nah, menurut teman-teman gimana gitu? Boleh didiskusikan. Suara saya jelas nggak? Iya, jelas. Nah, kalau menurut saya tuh kalau misalkan kasusnya kayak gitu, si korban bullying itu harus mencari atau pindah ke lingkungan yang lebih sehat gitu, sehingga nantinya nggak akan menjadi nggak ada kepikiran untuk menjadi pelaku bullying kayak gitu kalau dari saya mah. Kalau dari aku sih, ya apa ya namanya, refleksi diri, ke diri sendiri dulu gitu. Ketika dia jadi korban, dia merasakan apa gitu. Gak enaknya jadi korban tuh kayak gimana, sakit hati kah, sedih, pokoknya kan pasti namanya jadi korban gak enak gitu ya. Nah, masa sih dia mau orang lain merasakan itu, kayak gitu. Terus, ya ketika kita mau ngelakuin sesuatu, kita juga, apalagi ngelakuin ke orang lain, kita juga harus mikir gitu, kalau kita ada di posisi mereka tuh, kita bakal gimana gitu. Jadi, untuk menghindari kita untuk berperilaku jahat, atau di sini konteksnya jadi seorang pembuli gitu, kita ke diri kita sendiri dulu gitu. Kalau kita ada di posisi orang itu, kita akan gimana? Itu sih. Oke, mungkin kalau dari saya gitu ya, bentuk agar kita setelah menjadi korban agar tidak menjadi pelaku, mungkin kita harus lebih belajar. Yang pertama itu belajar sadar diri, belajar apa ya, kayak menghargai diri sendiri dulu gitu. Kayak misalkan hati kita ini harus baik gitu, dibelajarkan untuk menjadi baik, jangan menjadi orang yang pemarah kayak gitu, kayak sering-sering mendekatkan diri mungkin kepada yang atas gitu ya, agar sadar bahwa segala sesuatu atau tindakan yang menjadi orang lain menyakitkan itu tidak baik gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih, nyambung ke pertanyaan yang sebelumnya gitu ya. Gimana kalau posisinya kita tuh sebagai pembuli, kita sebagai teman dari pembuli yang dulunya tuh si pembuli ini tuh korban gitu. Nah, kita sebagai temannya tuh harus gimana? Mungkin kalau dari saya gitu ya, kalau saya punya teman tapi teman saya suka pernah menjadi pembuli ataupun menjadi korban, mungkin kayak yang pertama mungkin kayak pendekatan dulu gitu, kayak menanyakan kenapa kamu menjadi seperti ini gitu, apakah yang menjadi tidak enaknya itu di mana. Jadi digali dulu si akar masalahnya ini di mana gitu, lalu memberi masukan gimana kalau misalkan orang itu mengadukan ke hukum gitu, apakah kamu tidak takut atau gimana gitu mungkin. Dari yang lain gimana? Kalau dari aku sih pribadi, kalau misalkan kita sebagai teman pelaku bullying gitu, kita harus libatin teman yang lainnya gitu untuk sama-sama. Jadi kita ngelibatin teman yang lain itu untuk mencari bahwa dia tes salah gitu, mencari dukungan argumentasi buat kita ngelawan argumentasi si pembulinya. Kemudian kalau menurut saya buat ini aja kesepakatan atau kayak mediasi gitu,
harus komitmen sama-sama tidak melakukan perilaku negatif seperti membuli kayak gitu. Ya, paling sih kalau menurut saya tuh ya, misalkan kita menjadi teman pembuli yang dulunya jadi korban, paling nyadarin ya, teman kita bahwasannya dulu itu dia itu korban. Jadi bukan berarti orang lain itu harus merasakan penderitaan kita gitu. Jadi kan semua orang kan berbeda ya, nggak sama. Jadi misalkan walaupun dia itu jadi korban kuat, misalkan dia jadi korbannya tapi dia kuat gitu loh, kuat ngadapin itu semua. Tapi kan bukan berarti orang lain itu kuat ngadapin ngadapin pembulian gitu, ngadapin bullying gitu. Jadi kayak ngingetin lagi aja sih ke temen kita bahwasanya apa yang dia lakuin itu salah gitu loh. Ngingetin terus aja sampai dia benar-benar berpikir bahwasannya apa yang dia lakuin salah gitu aja sih. Oke, terus ada lagi pertanyaan lanjutannya. Ini ini kayaknya pengalaman pribadi ya. Jadi temennya itu punya prinsip kalau kalau dia sakit hati, yang lain juga harus sakit hati gitu. Jadi misalkan dia dibully, aku dibully, orang lain harus dibully juga gitu. Gimana tuh nyadarin temen yang punya prinsip kayak gitu? Ini mah kayaknya orangnya dendaman ini mah. Ya mungkin kalau dari saya mah ya lebih kayak eh belajar untuk tidak apa yang kamu rasakan orang lain rasakan gitu. Karena sesungguhnya kan lebih baik kita memberikan kebahagiaan gitu kepada orang lain daripada kesakitan meskipun itu hal yang sekecil. Karena kalau semisalkan orang lain menjadi sakit gitu ketika aku pernah dibully nih, aku juga mau ngebully ya. Nah ntar gimana kalau kita tidak punya teman gitu? Kalau misalkan kayak di tempat kerja kayak saling sikut gitu kan, dia dibully nih, terus ngebully lagi. Nah gimana kalau misalkan dia itu tiba-tiba dipecat karena yang dibulinya itu dekat sama atasan. Kalau di sekolah dihukum karena dekat dengan guru. Nah itu sih. Kalau dari saya ya, kasus seperti itu sebagai teman kita harus dengerin dulu cerita dia. Berikan waktu bagi orang itu untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya gitu sehingga punya prinsip kayak gitu. Kemudian validasi perasaannya, tunjukkan bahwa kita tuh menghargai pengalaman yang dia dapat dan perasaan yang dia dapat gitu. Ini kita ngerti nggak kayak gini. Kemudian bantu dia melihat melihat gambaran yang lebih besar gitu. Kalau misalkan kamu balas dendam ke orang lain itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah bisa memperburuk situasi itu. Kemudian berikan contoh-contoh eh, kasus gitu di mana orang yang balas dendam itu malah membuat masalah baru gitu, bukan menyelesaikan masalah. Begitu kalau dari saya. Tambahan juga kalau dari sisi konselingnya sendiri yang tadi disebutin sama Kang Sehan itu juga bisa masuk ke salah satu teknik konseling di pendekatan RET ya, rasional. Jadi gimana kita apalagi ini kayaknya tetehnya anak DKI juga gitu ya, belajar tentang teori-teori konseling juga, salah satunya RIT gitu. Gimana kita membuat teman kita tuh pikirannya jadi rasional lagi, karena dengan dia punya prinsip kayak gitu, itu kan nggak rasional ya berarti. Nah gimana caranya kita bisa merasionalkan pikiran dia, tapi pelan-pelan, jangan langsung yang dimarah-marahin kayak gitu. Justru semakin dikekang, semakin dimarahin, orang tuh bakal makin pengen ngelakuin itu lagi gitu. Jadi benar kata Kang San tadi, pelan-pelan aja di dampingin juga gitu.
Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin kayak cerita tentang pernah menjadi korban ataupun menjadi pelaku dibully, silakan ya. Di ini aja sharing-sharing, silakan. Kalau eh, secara pengalaman saya gitu ya, sering kali saya tuh ada di posisi teman saya yang ngebully dan teman saya menjadi korban gitu. Jadi saya sama-sama korban dan pelaku sama teman saya. Nah, kadang kita sering bingung gitu sebagai saksi, sebagai teman dari keduanya itu harus kayak gimana gitu sebagai orang ketiga. Kalau kayak gitu sih pastinya kadang suka bingung dan kadang suka nggak sadar juga gitu ya kalau kita tuh ada di situasi kayak gitu gitu. Oh ternyata itu tuh pembulian ya kayak gitu. Kadang suka nggak sadar gitu. Tapi kalau kitanya udah tahu, udah sadar kalau di dekat kita tuh ada perilaku bullying gitu, ya baiknya kita ngingetin ke pelakunya gitu supaya nggak melakukan itu lagi, dan ke korbannya juga kita eh, ya itu tadi sih, ngasih rasa aman dan ngasih support juga kalau misalkan mereka butuh apa-apa gitu, kita pasti ada gitu untuk mereka. Cuma pasti agak canggung juga gitu ya karena baik korban ataupun pelakunya sama-sama teman kita gitu ya, takut salah langkah atau gimana. Ya. Ini ada yang cerita nih, Cena, katanya aku punya abang dulu tuh aktif di sosial media, tapi karena dia cyberbullying, tiba-tiba dia benar-benar nggak aktif sama sosmed dan punya trauma. Itu gimana cara nyembuhinnya katanya? Kalau udah sampai trauma sih lebih baik ke profesional ya, karena udah sampai trauma gitu gitu. Pasti nanti ada konselingnya gitu. Gimana cara nyembuhin trauma itu gitu. Kalau dari kita sebagai mungkin orang terdekat yang misalnya belum ada ilmunya gitu ya tentang menghilangkan trauma itu, ya baiknya kita eh, dampingin terus aja sih, dampingin terus. Dan nggak apa-apa sih untuk rehat dari sosial media juga, karena emang sosial media zaman sekarang kan memang menyeramkan gitu ya. Tapi mau gimana pun kita butuh juga gitu sama sosial media. Bisa ya kita dampingin aja gitu, dampingin orangnya, ingetin dia kalau nggak apa-apa. Oke, buat malam ini diskusi dan ngobrol santainya sampai sini aja. Sebelum kita akhiri nih, boleh masing-masing closing statement-nya. Mungkin dari Kang Sehan dulu. Oke, terima kasih. Terakhir mungkin dari saya, kita sebagai eh, pemimpin masa depan mahasiswa, khususnya mahasiswa BKI itu harus sama-sama berkomitmen untuk menciptakan ruang yang aman anak-anak dan remaja-remaja yang ada di Indonesia gitu, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, gender, dan lain sebagainya. Itu kemudian kita harus menyebarkan pengetahuan tentang hak asasi manusia melalui berbagai kegiatan edukasi dalam lingkup pendidikan gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Terakhir banget, Unity for All, menyatukan perbedaan, menciptakan persatuan. Terima kasih. Masya Allah. Boleh lanjut dari Kang Fatan. Dari itu eh, buat buat pelaku-pelaku ya bullying di luar sana,
lebih jangan merusak orang lain kalau nggak mau dirusak dirinya sendiri gitu. Itu aja sih paling. Mantap. Oke. Dari Kak Idris, Mungkin dari saya jangan pernah merasa sakit hati terhadap bullying ya. Kalau misalkan pernah dibullying ya terima aja, mungkin dengan cara ikhlaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. oke. Mungkin kalau dari aku ya terakhir buat teman-teman semuanya baik terutama buat para korban gitu ya, kalau misalnya sudah merasa ada indikasi atau terkena bullying gitu, langsung cari tempat yang paling aman di sekitar kalian untuk dijadikan tempat cerita dan juga mungkin pengaduan gitu ya, untuk teman-teman biar teman-teman juga bisa ngerasa lebih aman. Terus juga buat teman-teman semua yang butuh teman cerita atau apapun itu, pengaduan dan lain sebagainya, boleh reach out ke Instagram kita. Di website juga ada ke Instagram kita. Terus nanti insya Allah juga coming soon mungkin akan kita buat Instagram Unity for All juga, jadi teman-teman bisa lebih gampang gitu ya untuk akses informasi dan layanan-layanan yang akan kita berikan gitu. Buat teman-teman jangan normalisasikan bullying ya. Selalu pikirin dulu diri sendiri. Kalau misalnya ke orang lain, memperlakukan orang lain tuh pikirin dulu kalau kalian diperlakukan seperti itu tuh akan bagaimana gitu. Jadi jangan asal berperilaku ke orang lain. Kalau bisa perilakunya yang baik-baik aja, karena apa yang kita kasih ke orang lain pasti akan balik lagi ke kita gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah join dari awal. Terus buat teman-teman juga yang nonton reply-nya atau siaran ulangnya di YouTube channel Unity for All, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah. Bye. Wow. Ini logo United. Iya lagi.